kalau kita melihat kedewasaan netizen yang ada di Indonesia ini, itu adalah kita di dunia pendidikan ini yang harus menjadi contoh. Jangan sampai kita termasuk yang menerima informasi itu tidak kita filter dulu. Ini kita harus menjadi garda terdepan. Kemudian yang keempat, kreativitas dalam komunikasi. Ide yang baik perlu disampaikan dengan cara yang menarik. Yang kelima, kepedulian sosial dan lingkungan, karena pembelajaran harus memberi manfaat. Jadi ada 5 tersebut. Yang pertama itu literasi digital, kemudian yang kedua adalah literasi budaya, ketiga adalah kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, yang keempat adalah kreativitas dan komunikasi, dan yang kelima adalah kepedulian sosial dan lingkungan. Dalam geografi itu ketika saya mengajarkan itu sering menekankan tentang spatial thinking atau kemampuan berpikir keruangan. Mahasiswa perlu mampu membaca lokasi, pola, hubungan, dan dampak dari sebuah fenomena. Ini penting untuk memahami masalah lokal maupun global, sehingga kita sebagai mahasiswa dengan era yang sekarang, dengan era yang benar-benar kita mendapatkan informasi budaya secara global itu sangat besar sekali, itu kita tidak memiliki ketertinggalan dengan identitas kita, budaya lokal kita, seperti itu. Sehingga kita harus mampu untuk mengenali ruang di mana kita tinggal. Itu untuk kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa agar tetap bersaing secara global ya, tapi tanpa kehilangan identitas lokal kita, seperti itu. Betul, jadi tetap harus mengikuti perkembangan tanpa menghilangkan gitu kearifan lokal tadi, Ibu. Betul. Kayak makin seru gitu ya, biar kita juga makin hangat lagi. Boleh kan saya berkenan untuk teman-teman yang ada di sini juga bertanya gitu ya. Boleh banget yang Mas sudah punya pertanyaan, boleh kita buka untuk 2 pertanyaan dulu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen juga kami perkenankan, silakan. Oke, silakan, boleh mungkin bisa dibantu sebentar ya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Henderul Azizul Mufin. Saya di sini dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Nah, di sini dari tadi yang saya dengarkan itu kan kita mempublikasi atau memberitahukan kepada semua orang kalau inilah budaya kita, budaya lokal kita. Nah, tapi dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, yang saya tahu kan di Unikama ini adalah kampus multikultural. Di sini dari berbagai macam budaya ada berkumpul di satu tempat ini. Nah, saya tidak menyangkal kalau budaya luar atau bukan budaya lokal kita itu dikenal banyak orang karena publikasi di media sosial. Namun tanpa sadar, kalau kita memiliki kesamaan atau suka yang sama pada budaya lokal itu bisa menggabungkan atau menyatukan kita. Ya, misalnya dari suku lain, ras lain itu kita bersatu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, budaya yang berbeda itu kadang membuat kita berpisah. Misalnya, aku dari suku ini, aku dari budaya ini, kita beda, kita nggak bisa bersatu. Nah, mungkin di sini saya menemukan suatu masalah jadinya, suatu masalah di mana budaya lokal mana yang harus kita publikasikan. Maksudnya budaya apa yang harus kita tunjukkan kepada teman-teman mahasiswa biar kita bisa bersatu untuk bersama. Soalnya di sini kita masih punya ego. Nah, itu bukan budaya saya. Saya nggak mau ikut itu. Saya mau kumpul sama budaya saya sendiri aja. Nah, pertanyaan saya, yang harus kita tekankan atau yang harus kita publikasikan kepada kita mahasiswa atau kepada masyarakat agar budaya itu, maksudnya itu budaya mana yang harus kita publikasikan agar kita semua itu bisa terus mengikutinya gitu. Tanggapan dari Ibu dosen pemateri. Soalnya kan kalau saya sendiri di sini tuh minoritas, budaya saya tuh di sini minoritas. Jadi ada kata-kata juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah,
apakah saya harus memaksakan mengikuti budaya yang ada di sini? Terima kasih. Mau langsung dijawab Ibu? Silakan. Saya terlebih dahulu menjawabnya, nanti akan ditambahkan oleh saudara saya, Bu Arnel. Kebetulan Mas Zizil ini adalah mahasiswa saya dari Prodi Pendidikan Geografi yang luar biasa. Terima kasih Mas Zizil. Di sini yang pertama, Mas Zizil tidak perlu berkecil hati karena dari minoritas budayanya, karena sebenarnya Unikama ini adalah kampus multikultural. Di sini kita memegang teguh semua budaya yang ada, yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Seperti itu. Namun dalam konteks yang kita sampaikan di sini itu adalah Mas Zizil, bahwa nanti ketika kita menjadi, yang pertama, ketika kita menjadi guru itu, misalnya nanti Mas Zizil menjadi guru di mana Mas Zizil aslinya? Dari Lombok, menjadi guru geografi di Lombok. Itu Mas Zizil ketika mengajarkan geografi di Lombok, tentunya yang pertama yang perlu dikenalkan kepada siswanya itu adalah pengenalan ruang yang terdekat di situ. Jangan sampai siswa-siswanya itu lebih kenal Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Jogja itu dibandingkan dengan Gunung Rinjani. Ataupun jangan sampai di Lombok itu budaya Sasak ya. Budaya Sasak itu akan tidak dikenal, lebih mengenal budaya nasional yang lain. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dalam konteks saya sebagai dosen, terutama saya sebagai dosen, karena saya di sini kan mahasiswa saya kan dari berbagai budaya ya, dari berbagai budaya. Kalau saya sih sebetulnya selalu memberikan contoh dan ruang-ruang yang kita melestarikan budaya yang ada di mahasiswa kita semuanya. Tentunya budaya apapun. Kalau satu kelas misalnya ada 10 budaya yang berbeda, ya dari 10 budaya itulah yang kita angkat bersama. Jadi budaya itu bukan hanya sebagai pemersatu, tetapi perbedaan budaya itu juga budaya tidak hanya sebagai pembeda. Mohon maaf, budaya tidak hanya sebagai pembeda, tapi budaya juga bisa menjadi pemersatu. Karena kita yang hidup di Indonesia ini itu kita dilahirkan dari berbagai suku, berbagai budaya, tetapi kita di dalam satu naungan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan itulah yang harus selalu kita pegang teguh. Di sini konteks saya sebagai dosen seperti itu. Tapi nanti kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa saya ketika nanti sudah pulang ke daerahnya masing-masing, tentunya ketika ini karena saya sebagai dosen geografi ya Kak, saya coba pastinya selalu mengarahkan mahasiswa saya ya bagaimana mengenal konteks-konteks budaya maupun bencana itu ya dimulai dari daerahnya. Karena bencana-bencana alam yang kita ketahui seperti banjir, gunung meletus dan sebagainya, ini sudah di luar konteks budaya. Itu kan sebenarnya memiliki ciri dan penanganan yang berbeda. Nah, sehingga seperti itu Mas Zizil yang kami maksud, bahwa nantinya kalau pulang ke daerahnya itu Mas Zizil bisa mengajarkan materi geografi itu secara kontekstual yang ada di daerahnya. Bukan berarti kita tidak mengajarkan budaya yang lain. Tentunya di mata pelajaran itu, kalau kita membaca buku IPAS, kalau kita membaca buku IPS, kita membaca buku geografi, itu contohnya itu dari Sabang sampai Merauke. Contohnya itu dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kita itu sekarang sudah mau menggalakkan seperti contoh saya tadi, dalam rangka supaya urbanisasi ini kita bisa menekan urbanisasi. Karena kan kalau tidak kita tekan dengan pengenalan budaya dan potensi daerah, itu remaja-remaja kita itu akan keluar
karena merasa bahwa di daerahnya ini tidak ada apa-apa. Saya di rumah itu tidak ada apa-apa, semuanya berangkat ke kota, kerja ke kota, di desa ini ditinggalkan karena tidak mengenal lingkungannya, karena tidak mengenal budayanya, karena tidak mengenal potensi-potensinya, sehingga yang ada di lingkungan sekitarnya itu tanpa terlihat tidak menarik sedikit pun, sehingga banyak yang pergi keluar. Contohnya adalah banyak, sehingga ke depan karena di geografi itu kan juga kita membahas tentang urbanisasi. Nah, di Indonesia ini tantangan kita ke depan itu kan kita bisa mensejajarkan antara kota dan desa. Betul. Biar tidak terjadi ketimpangan. Betul. Semua pekerjaan, semua yang menarik itu ada di kota semuanya. Di desa tidak ada sama sekali, sehingga semuanya gotong royong menuju ke kota. Di desa tidak ada. Itu yang di sini saya sampaikan dalam konteks geografi. Tetapi nanti Bu Arnel akan menambahkan, karena Bu Arnel ini backgroundnya dari sudut pandang PGSD. Nah, kalau PGSD itu tentunya kalau mengajarkan budaya kan di PGSD juga ada IPS ya. Nah, mungkin lebih ke nasional lagi. Monggo Bu Arnel. Silakan Ibu.